siang semuanya. Siang. Selamat datang di Ekowisata Mangrove Wonorejo, Surabaya. Sebelumnya, perkenalkan saya di sini Sinta sebagai eco guide yang akan menemani teman-teman untuk berkeliling di Ekowisata Mangrove ini. Sebelumnya, saya ingin berpesan dulu bagi teman-teman nanti selama berwisata ini nanti menghasilkan sampah bisa di-keep, jangan dibuang langsung di ekosistem mangrove-nya. Kemudian juga jangan untuk sembarangan untuk memetik daun-daun mangrove apabila yang menjalar ke jembatan yang akan kita lewati ini nanti. Ya itu aja, dimohon untuk menaati aturan yang sudah saya sampaikan selama kita menyusuri ekosistem mangrove ini. Nah, ekosistem mangrove ini kan merupakan sebuah ekosistem yang unik dan penting bagi keberlangsungan lingkungan kita. Jadi kawasan ini merupakan bagian upaya konservasi dari pemerintah Surabaya dalam menjaga kelestarian pesisir yang ada di timur, kemudian sekaligus memberdayakan masyarakat lokal untuk sebagai kru edukasi dan dengan menjadikan wisata ini wisata edukatif. Oke, jadi kita lanjut untuk menyusuri mangrove. Yuk. Ini dimohon teman-teman bisa memulai perjalanan dengan rasa penuh rasa ingin tahu dan kepedulian terhadap lingkungan kita. Oke, yang di sebelah kiri teman-teman ini adalah Taman Pembibitan Mangrove. Jadi ini adalah tempat di mana mangrove ini mulai ditanam dari bibitnya. Kemudian mulai dari proses awal dan penanaman itu dimulai. Bibit-bibit ini berasal dari buah pohon mangrove seperti Rhizopora atau Soneratia. Jadi pohon-pohon mangrove ini sangat istimewa, mereka itu hidup di air asin. Pohon mangrove ini memiliki akar yang cukup unik ya teman-teman, bisa dilihat akarnya itu berbentuk cengkraman ke bawah yang kuat mencengkram lumpur dan bisa menahan abrasi, mampu menahan ombak serta abrasi pantai. Ayo dong. Mangrove ini digunakan sebagai benteng alami kota Surabaya untuk kota Surabaya dari banjir rob dan gelombang tinggi dari laut. Selanjutnya kita akan berjalan di atas jembatan kayu yang nantinya akan kita lewati kurang lebih sepanjang 600 meter. Wow. Nah, jalur ini akan membawa kita menyusuri jantung hutan mangrove tanpa harus merusak vegetasinya. Nah, saat berjalan, mohon perhatikan struktur akar mangrove. Akar yang keluar ke atas seperti ini disebut pneumatofor, berfungsi untuk bernafas di lingkungan. Ini bisa dilihat akarnya yang seperti ya. Akarnya yang keluar ke atas seperti ini disebut pneumatofor, berfungsi untuk bernafas di lingkungan berlumpur dan yang minim oksigen. Nah, jadi selama perjalanan ini nanti kita bisa melihat betapa luasnya dan rapatnya ekosistem mangrove ini. Jadi jalur ini itu dulunya rentan abrasi, tapi sekarang mulai pulih berkat reboisasi mangrove sejak awal tahun 2000-an. Jadi sekarang bisa dibilang cukup aman untuk dibuka sebagai wisata edukasi dan sebagai jalur trekking menyusuri hutan mangrove ini. Jadi di titik ini biasanya dilakukan edukasi penanaman bibit mangrove. Kalau teman-teman ikut menanam, nanti bisa kami sediakan sarung tangan dan bibitnya. Jadi menanam satu mangrove ini
menanam satu mangrove hari ini itu berarti menyelamatkan ekosistem pantai untuk berpuluhan tahun ke depan. Jadi sebuah penanaman mangrove ini merupakan sebuah kontribusi kecil dari kita yang bisa menjadi perlindungan besar bagi generasi yang akan datang. Terus terakhir lagi penutupan dari sini aja penutupan. Jadi fungsi dan manfaat hutan mangrove sendiri itu memiliki beberapa fungsi, salah satunya fungsi ekologis, fungsi ekonomi, dan fungsi edukatif. Nah, untuk fungsi ekologi sendiri yaitu yang sudah dari tadi saya jelaskan, salah satunya untuk melindungi kawasan pesisir dari ombak laut yang akan menyebabkan abrasi. Kemudian juga berfungsi sebagai habitat flora dan fauna dan jenis biota laut yang lainnya dan beberapa jenis burung juga. Kemudian untuk fungsi ekonomis, hutan mangrove di Wonorejo ini itu sebagai sumber mata pencarian masyarakat lokal. Jadi untuk diolah menjadi hasil olahan mangrove seperti sirup mangrove, batik mangrove, keripik buah mangrove, dan lain-lainnya. Kemudian untuk yang fungsi edukatif, yakni sebagai laboratorium alam untuk pendidikan lingkungan, dan juga di sini sering dijadikan untuk tempat penelitian oleh mahasiswa-mahasiswa dari kampus-kampus yang ada di Indonesia. Nah, jenis-jenis flora dan fauna di kawasan ini itu juga berbagai, Kak. Tadi mungkin ada yang lihat beberapa flora dan faunanya, Kak Dia dan Kak Mawar? Iya, barusan ada beberapa. Oke, nah di sini itu ada beberapa jenis mangrove, yaitu ada Rhizopora mukronata atau bakau hitam, itu seperti ini. Kemudian ada juga Avicennia marina atau bakau api-api seperti ini. Kemudian juga ada Bruguiera gymnorrhiza atau bakau tumu. Dan yang terakhir ada Soneratia alba, itu bakau pedada. Ini contohnya seperti ini. Nah, di sini juga ada berbagai macam fauna. Jadi mungkin kalau tadi kakak-kakaknya beruntung, kakak tadi bisa lihat burung air seperti burung kuntul, kemudian burung cangas, dan burung trinil. Kemudian juga ada kepiting bakau. Kalau kakak-kakak lihat itu muncul di permukaan. Kecil-kecil ya masih ya? Iya, masih kecil. Tapi kalau ini lagi pasang surut itu pasti kepiting bakaunya lebih Besar-besar. kelihatan. Iya, lebih kelihatan. Iya, lebih muncul. Kemudian ada ikan-ikan kecil di akar-akar mangrove. Kalau kakak-kakak perhatikan, itu di dalam akar-akarnya yang mencengkram itu banyak ikan-ikan kecil yang di sana. Kemudian ada biawak di sini juga, dan serangga khas hutan bakau. Nah, untuk produk ekonomi kreatif dari mangrove ini sendiri yang dihasilkan oleh warga lokal, itu ada sirup mangrove dari jenis mangrove pedada, kemudian batik warna alami dari daun mangrove-nya, dan souvenir daur ulang dari limbah alam yang ada di sekitar kawasan mangrove ini. Dan di sini juga kakak-kakak tahu ada edukatif untuk membuat keripik mangrove. Nanti bisa beli ya itu? Bisa, nanti setelah ini kita akan menuju ke tempat souvenir. Kakak-kakaknya mungkin bisa untuk membeli produk hasil mangrove yang ada di Wonorejo ini. Oke, nanti kita borong ya. Oke. Jadi perjalanan kita hari ini telah membawa kita menyusuri alam pesisir Surabaya yang ternyata menyimpan kekayaan yang cukup luar biasa ya. Dari sini ada kesan-kesan dari teman-teman, dari Kak Dia dan Kak Mawar selama perjalanan kita dari tadi siang hingga sore ini bisa disampaikan. Mungkin dari saya sendiri itu dari kakaknya aja ya, kakaknya itu sangat menyenangkan dan bahasanya sangat mudah dipahami Kak, jadi sangat nangkep. Dan kebetulan perjalanan ini saya tujukan untuk beberapa tugas saya, dan itu sangat menjawab sekali untuk tugas-tugas saya. Terima kasih Kak Sinta. Kalau dari Kak Mawar ada? Kalau dari saya sama sih Kak, soalnya saya ini untuk teman saya ini buat menjalani tugas-tugas. Oke, terima kasih untuk Kak Dia.
sampai busanya. Jadi saya harap teman-teman ini setelah pulang dari sini tidak hanya membawa foto, melainkan membawa semangat baru untuk peduli terhadap lingkungan, terutama lingkungan pesisir pantai. Nah, mangrove ini adalah paru-paru pesisir yang sangat penting untuk mencegah terjadinya abrasi dari gelombang laut yang cukup besar. Terima kasih kakak-kakak sudah ikut dalam tur ini. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam petualangan selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih kembali, Kak.